Hi everybody, how are you? Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. This episode of the podcast kita akan ngobrol bareng dengan seorang butcher. Butcher ini orang yang kerjanya mengolah daging mulai dari milih, motong sampai masak. Ini orang adalah ahlinya. Di Indonesia itu jarang banget ada chef yang manggil dirinya sendiri itu butcher. Kebanyakan dia adalah cook atau chef yang kebetulan aja ditaruh di section butcher. But this guy really loves meat and really good at what he's doing. Nah, selain kita ngomongin butchery, kita juga akan ngomongin barbecue yang lagi ngetrend khususnya di Jakarta. Karena this guy juga baru bikin All Smokesmiths Authentic Barbecue, udah kayak di Amerika kayaknya, and it tastes really good. So guys, this is the top butcher, the top young butcher di Indonesia. Please welcome Yudhistira Hartanto dari Dian Hearts Barbecue and the Boston Bud. Enjoy the show. Hi guys, welcome back to the show. Thank you very much for tuning into Ray Jensen Radio Podcast. And our guest today namanya Yudhistira Hartanto. Dia adalah butcher yang belum lama balik ke Jakarta, ke Indonesia. Dan dia sekarang jual barbecue and smoke meats. Dan lainnya bikin smoker. Nanti kita akan ngomongin semuanya dan soal tren barbecue yang apa ya, kita akan cari tahu kenapa sih ini barbecue lagi ngetrend. Semua orang bakar daging sendiri sekarang. Lagi hype. Yoi. Setelah sourdough ternyata barbecue. Who knows, ya kan? So, Yudhistira, kita awalnya biasa kita ngobrol tentang background lu dulu, biar listeners and viewers kita lebih kenal. So, dimulai aja langsung. Lu dulu katanya bukan sekolah masak, tapi otodidak. Malahan lu kuliah di Prasmul. Ya kan, betul, itu gimana ceritanya? Sampai bisa jadi butcher? Panjang ya. Iya, we got time. Looking back ke sana itu panjang banget sih, tapi pas diingat-ingat lagi itu serunya. Jadi yang pertama kali itu mulai dari kedai kecil sih. Dan itu lu feeling kayak lu bener-bener kayak falling in love melakukan service buat other people. Lu buka apa bareng teman-teman lu gitu? Itu waktu itu kita bareng teman-teman SMA selagi kita nunggu masa kuliah, itu kita buka kedai roti bakar. Roti bakar, something Indomie dan lain-lain. Bener-bener yang simple lah. Ya dulu sempat ada zamannya itu sandwich bakar, Indomie gitu kan, internet. Itu bener-bener pas lagi zamannya kita anak SMA, kita gak pernah masak, kita gak bisa makanan kayak gitu. Kita coba apa sih yang seru ketika kita mengisi waktu luang. Dan ternyata mulai dari situ gue bener-bener dapet istilahnya, gue suka melakukan service hospitality buat orang. Awalnya dari situ ya? Awalnya dari situ, hal kecil. Lu buka di mana? Dekat rumah Gading gitu? Serpong. Oh, di Gading Serpong. Persis dekat sekolah gue dulu. Oke, rame? Lumayan maksudnya untuk kita anak nggak tahu apa-apa. Iya, biasanya kan ya teman-teman juga kan nongkrong situ kan, jadi tempat nongkrong. Jadi bener-bener buat tempat nongkrong. Iya. Jadi emang ya small things, tapi ternyata hasilnya berasa gitu sampai sekarang. Dan Prasmu kurang sreg, mungkin karena memang kayak environment dan lain-lain. Iya. Kemudian akhirnya. Ya emang hati lu bukan di sana aja berarti. Mungkin ya. Iya. Karena bener-bener completely tuh kayak kita balik lagi kegiatan dimana kayak lu udah punya usaha sendiri, menjalankan pikiran lu kebagi lah. Iya. Ya, terus gimana nih gue mau ngapain lagi nih, gue suka nih ngelakuin hal kayak gini. Dan Prasmo somehow ya sedikit banyak kayak holding back gitu. Oke. Nah istilahnya lu balik lagi ke kertas dan lain-lain. Teori. Iya. And then kemudian dari Prasmo cuman 1 tahun lah. Nggak berasa sih 1 tahun, kemudian akhirnya gue menentukan gue ketemu kayak sekolah masak. Tadi gue ada beberapa pilihan. Oke. Ada LCB juga, ada di Aussie juga, kemudian ada di Malaysia juga. Mungkin karena Chef Hans kan dulu emang dia senior gue kan di Penabur. Oh gitu. Dia memang anak angkatan atas gue. Jadi istilahnya pas ketika career day dan lain-lain kita tahu lah pilihannya mana-mana. Tapi di situ kita stuck istilahnya karena gue masih punya adik. Jadi nyokap bokap gue bilang
lu udah dikasih kesempatan buat kuliah dan you fuck it up. So jadi sekarang ya lu mau kuliah lagi ya itu tanggung jawab lu. Dan ya akhirnya gue menentukan, gue minta tolong terakhir kalinya tolong masukin gue untuk yang short course ini. Oh short course, sorry bro, mic-nya boleh dideketin ke mulut. Oh sorry. Oke, terus. Jadi lu short course di PIK kan tadi lu bilang? Iya, Pantai Indah Kapuk. Itu ada, gue gak tahu sih sekarang masih ada atau enggak. Cuman dulu sih memang istilahnya mungkin masih baru kali ya untuk sekolah-sekolah masak yang kayak course kayak JCC dan lain-lain. Cuman beberapa doang. Iya, nggak banyak lah. Nggak banyak. Beda sama sekarang, beda banget. Iya. Jadi mulai dari situ. Karena ini course, jadi somehow itu nggak setiap hari. Jadi lu cuma seminggu sekali lah. Dan karena seminggu sekali, gue berpikir gue nggak mungkin gue nggak ngelakuin apa-apa men. Sisa hari minggu gue. Pasti gue ngelakuin sesuatu. Dan akhirnya gue coba buat masuk pertama kali itu kerja di Starbucks. Gila sih, gue sejak gue mulai podcast ini ya, banyak banget loh orang F&B yang awal pertamanya ya, itu entry level jobnya di Starbucks men. Banyak banget loh, karena kan waktu zaman SMA apa, kalau Starbucks kayak keren banget kan. Lu pakai green apron, kayak profesional banget gitu kan. Dan banyak loh ternyata loh. Banyak ya. Dan istilahnya mungkin dulu coffee shop belum sebanyak sekarang. Dan somehow to be honest, ketika lu masih muda dan lu mau mencari kayak untuk di resume, pasti lu mencari istilah yang nama yang bagus. Dan istilahnya daripada kita kerja di coffee shop. Iya dulu selain Starbucks apa? Iya istilahnya. Gak mungkin dong kita apply yang kayak mungkin kayak yang baru atau apa. Lebih baik kita istilahnya mempelajari sistem dulu dan masuk di Starbucks. Jadi lu ada fondasinya lah. Ditaruh di cabang mana lu? Gua waktu itu di Ion. Oh di Ion, oke. Itu baru banget ya. Itu masih store baru. Dan ya cukup lumayan lah. Gue ambil full time di sana. 5 hari gue kerja di Starbucks. 2 hari off. 1 hari gue pakai buat course tersebut. 1 hari gue libur. Oh oke. Terus dari lu course tersebut sampai gue kan tahu lu itu gue dengar lu kerja di Locavor kan. Ya kan Locavor guys yang belum tahu cek episode kita udah nongkrong sama chefnya kemarin Pak Ray. Chef Ray. Iya. Shout out Chef Ray, semoga sukses pop up-nya masih berlangsung sekarang. Terus gimana bisa sampai ke sana ceritanya? Dan bukan Locavor sorry, Locaparts ya. Lu kerja Locaparts. Apa sih Locaparts itu sandwich shop atau apa? No, it's a butcher shop. It's a butcher shop ya. Oke. Gimana ceritanya bisa sampai ke sana, bro? Jadi setelah gue di Starbucks sambil gue berapa lama, hampir 1 tahun lebih lah. Sambil kita ngelarin si course tersebut kan. Kemudian step pertamanya itu gue masuk kitchen profesional itu di Kasis. Kasis Kitchen. Iya, oke, Kasis Kitchen. Di Kasis Kitchen so far like a year di sana. Buat jadi apa? Cook. Itu bener-bener entry level banget. Oke. Gue jadi cook. Kita gak punya skill apa-apa. Gue cuma modal sertifikat course itu doang. Dan ya Kasis dengan backgroundnya dan lain-lain menurut gue kayak bagus lah. Worth it lah. Terus gimana sih kalau lu kan udah pernah jualan sandwich bakar Indomie gitu segala macam. Terus lu ngambil kuliah, terus lu berasa aduh gue lebih suka hospitality gitu. Ngelayanin orang lah istilahnya masak apa bla bla bla. Terus begitu lu masuk ke kitchen profesional kayak di Kasis gitu. Itu gimana rasanya apa kayak oh this is where I belong atau lu kaget? Enggak, justru memang mungkin pas gue di course itu memang kita diajarkan supaya misalnya lu buat bekerja di hotel atau di restoran. Jadi dikasih tahu basic-basic dasarnya apa aja. Bener so far istilahnya hampir sama kayak culinary school. Cuman memang lebih jangka waktunya lebih pendek aja. Iya. Cuman balik lagi sisanya pasti harus belajar sendiri. Nggak mungkin kita cuman ngandelin sekolah doang. Oke. Itu maksudnya. Iya nggak bisa lah. Lulus sekolah mau di mana juga begitu masuk pasti nggak bisa apa-apa juga. Iya, Belum gitu tiap restoran juga beda operasionalnya ya kan. Yang penting kita tahu dunia kuliner itu kayak gimana. Dan itu istilah sedikit banyak diajarkan kan di course tersebut. Kemudian ya istilahnya pas pertama kali masuk di Kasis pun nggak kaget gitu. Jadi memang istilahnya lu udah
dikasih pilihan terakhir, either you leave it atau gak ada pilihan lain man. Jadi you have to make it gitu kan, you have to make it. Ya udah akhirnya di sana 1 tahun kurang lebih, and then langsung ke Bali. Ke Local Parts itu? Pertama Local Parts belum buka. Oh Lokavor sebelum buka? Local Parts belum buka. Oh belum buka. Oh jadi lu Lokavor dulu? Lokavor dulu. Gimana sih kerja di Lokavor tuh? Jadi staffnya gimana? It's hard work I imagine. Dulu pertama kali Lokavor itu gua 2017 awal banget. 2017 awal banget. 2017 awal banget. Udah terkenal dong? Udah nge-boom belum namanya? Oh baru. Baru, itu baru dapat nomor 22. Oh yang Asia 50 Best ya? Asia 50 Best itu baru dapat. Dan itu istilahnya gue gak punya modal apa-apa, gue cuma modal nekat doang men. Jadi gue langsung datang ke sana, gue bilang gue mau kerja dan gue punya pengalaman gini. Oh lu datang ke sana? Gue datang ke sana. Ketemu Pari gitu? Pertama kali ketemu ya Elke sama Ray. Gila. Jadi istilahnya dulu itu gue setelah dari Kasis, gue ada rencana gitu. Berapa kali kan di Kasis kita ada guest chef gitu kan. Dan menurut gue mereka rata-rata dari Bali. Gue gak pernah kerja di Bali. Dan menurut gue itu suatu opportunity. Jadi gue list down semua possibilities restoran yang menurut gue oke untuk misalnya lu pelajari dan lain-lain. Dan ya of course Lokavor is on top of the list lah. Top of the list. Gimana coba ceritain ke listeners and viewers kita. Gimana pengalaman kerja sebagai staff ya? Sebagai staff ya, kan sama bosnya udah denger nih kalian semua kan gitu. Kalau sebagai staff gimana kerja di sana? Di Lokavor itu sesuatu yang bakal lu missing sih selama ini. Istilahnya memang kayak hektiknya, the pressure dan lain-lain. Dimana lu dipaksa buat kerja 12-14 jam sehari, 5 hari atau bahkan 6 hari. Jadi itu memang kayak lu dipacu buat jadi yang terbaik gitu. Push yourself gitu kan bilangnya. Bam. Tapi ya of course it's an amazing experience dong. Of course. Dan istilahnya memang kayak each and every individual yang di sana memang they trying their best buat kayak munculin kemampuan terbaik mereka. Jadi istilahnya meskipun istilahnya kita udah gak di sana, kita masih keep in touch with each other, tapi istilahnya memang beda gitu kualitasnya. Jadi memang bener-bener kayak tahan banting lah istilahnya. Iya tahan banting. Dan jangan kira guys kalau misalnya lu udah harus jago dulu nih baru bisa masuk di restoran keren gitu. Enggak. Ntar lu keluar lu udah setahun di sana pasti lu jadi jago. Orang kerjanya gila-gilaan betul. Pasti bisa di-push gitu kan. Betul. To the best of your capability itu sih. Ya gue sampai sekarang pun gue masih kangen sih kadang-kadang gila sih waktu zaman-zaman itu servis habis-habisan lah semua gitu kan. Kita kerja lunch and dinner, break cuma sejam, kadang gak break dan lain-lain. Terus kita dipaksa buat boom tiap hari. Iya. Seru sih. Waktu lagi ngerjainnya mungkin kayak aduh gila banget nih. Tapi lu at the end ya kan. Ketika ngeliat ke belakang, it's worth it every single seconds di sana gitu loh. Nah terus kalau begitu sebagai alumni jebolan Lokavor gitu, apa sih yang lu paling pelajarin dari kerja di sana? Lokavor itu dia selalu striving themselves buat pakai produk lokal. Dan itu seru banget. Jadi kayak mencoba segala possibilities yang ada buat supaya bikin produk lokal itu. Coba ada cerita gak lu tentang? Pasti lu amazed dong waktu coba awal-awal. Kalau dari Lokavor, gue lebih cenderung ke Local Parts. Karena gue jauh lebih lama di Local Parts. Oh gitu. Ya di Lokavor itu hanya beberapa bulan doang. Karena sebelum Local Parts ini buka. Nah di Lokavor lu sebagai masuk ke dunia butchery. Di Lokavor pertama kali kita staff biasa. And then one day they're deciding they want to open butcher shop. Dan di sana gue ketemu mentor gue. Itu dia namanya Mike. Oke. He's a very nice person, man. Dia itu benar-benar istilahnya all out lah menjadi seorang guru gitu. Karena
at some point memang dia mau buka bisnisnya sendiri. Sampai akhirnya memang dia udah buka sekarang dan dia di Bali. Oh. Tapi sampai kapanpun gue gak akan pernah lupain jasa dia gitu loh. Oke. Kalau seandainya gue sekarang kayak begini untuk butcher dan lain-lain itu karena dia. Jadi memang dia itu menurut gue memang mentor sih. Iya, mentor lu lah ya. Bener-bener. Bukan cuma sekedar atasan, mentor. Oke. Terus Dan dia waktu itu Lokavor mau buka butcher shop dan yang akan menjadi maksudnya kayak yang head trainee-nya itu si Mike ini. Karena somehow dia itu sudah mau untuk mutusin buat buka usaha sendiri. Oke. Jadi sebelum dia keluar, dia harus siapin satu orang yang misalnya buat untuk jadi penerus si local parts tersebut. Dan at some point waktu itu Elke dia nawarin siapa aja yang mau. Oke. Dan gak ada yang mau. Disebar lah gitu ya. Disebar. Siapa yang mau nih Siapa gitu yang ya. mau. Dan gak ada yang mau. Cuman gue doang yang mau. Kenapa? Karena menurut gue meat, butcher, maksudnya kayak produk daging dan olahan protein hewani itu gak akan ada habisnya. Dan itu sangat-sangat basic banget, bener-bener dasar banget dan penting. Karena menurut gue kalau ketika lu mau mencoba mencari kayak lu mau melajarin saus sebaik sedalam apapun, tetap harus ada dagingnya. Iya benar. Dan jadi menurut gue lebih baik gue mendalami untuk si protein hewaninya ini loh. Gue lebih baik langsung terjun dalami untuk dagingnya. Oke. Dan disitulah akhirnya gue bareng lah dengan Mike. Terus lu belajarnya apa aja sih kalau di butcher shop? What is your day to day job? Pertama kali penting banget karena istilahnya tujuan dia adalah dia harus membentuk seseorang untuk buat ngelit si butcher shop ini. Karena kalau seandainya dia lead pergi, berantakan nanti. dan seandainya nanti gak ada yang bisa berantakan dong. Jadi memang dia gue bener-bener nol. Dan gue belajar mulai dari nol semua di sana. Starting point poultry. Oh poultry. Pasti breakdown ayam, breakdown semua poultry. And then nextnya adalah pork. And then yang paling top levelnya itu ya beef. Oke, jadi kalau pork lu whole pork gitu. Yes. Wow, that's so cool. Jadi memang kalau di Lokavor itu kita mungkin udah pernah dengar juga dari Chef Ray, zero waste dan lain-lain kan. Kita maksimalin semua produk untuk jadi sebuah makanan. Sama halnya dengan di local parts juga. Jadi kita memang push untuk menggunakan si whole animal. Instead of cuman beberapa potongan utama doang, kita pakai semuanya. Oke. Kalau beef gimana men? Gede banget kan? Kebetulan kalau untuk beef karena memang kita small butcher shop. Iya. Jadi kita nggak pakai whole karkas. Either half atau quarter. Iya, half aja udah luar biasa loh. Half ya. Di Indo apalagi men? Siapa lagi yang pesan half karkas gitu? Jadi Hotel aja enggak kadang-kadang. jarang banget. Iya jarang banget. Jarang banget. Dulu pas gue di itu gak pernah. Jadi memang istilahnya pas gue di lokal ward sana kita mulai dari nol bener-bener dari basic. Dan itu 1 bulan yang intens. Bener-bener 1 bulan yang intens. Berat kan pasti kerja di butcher men, lu ngangkat dagingnya berapa kilo cuy? Iya. Iya. Berat pasti sih men. Iya. Berat dan istilahnya kita harus menghandle untuk outlet Lokavor yang lain. Ada berapa total dulu ya? 6 kalau gak salah. Wow, crazy. Jadi semua produk protein hewani semua datang dari Iya, lu portionin gitu ya. Jadi mereka hanya finishing touch. Tinggal masak. Sisa 30%-nya lagi. 70% of the work kita udah kerjain. Yoi, jadi kan emang ya 90% of restaurant work is prep kebanyakan kan ya. Masak mah paling 20 to 30% maksimum gitu kan. Jadi di butcher shop itu kita di push buat memang untuk ngelengkapin semua jadi backbone buat semua outlet. Dan kita produksi sendiri juga. Jadi memang di 1 bulan itu di push banget sama Mike untuk ya bisa menghandle segalanya. Karena in the end of the day he's going to leave. Ya. Yang paling susah apa sih? Yang paling susah di butcher gitu. Di butcher. Lucunya to be honest everything's the same. Because they are all mammals. Oke. Jadi memang untuk struktur anatomi dan lain-lain itu memang kurang lebih sama. Tapi memang paling top of the line itu beef. Oh beef ya? Beef selalu paling atas. Oke. Itu tingkatan expert istilahnya. Nah terus beefnya pakai apa kalau beef lokal? Lokal?
Beef apa? Dari mana? Dari Bali, Payangan. Oh gitu. Yes, yang kayak lokal Indonesian beef itu loh yang warna merah batu bata itu. Yang biasa kalau misalnya kita lihat itu banyak warna merah. Iya. Itu kita pakai itu. Oh, I see. Nah, terus lanjut dari local parts, lu berarti udah sampai jadi leadernya dong lu? Ya, sampai in the end of the day Mike benar-benar leave dan dia buka sendiri dan gua person in charge. Oke. Wah, good for you kok gitu. Dan terus abis itu lu cabut ke Abu Dhabi? Yes, cabut ke Abu Dhabi. Kebetulan gue dapat opportunity buat ke Abu Dhabi. Dan menurut gue adalah istilahnya gue orang Indonesia. Dan gue selalu punya kesempatan buat balik ke Indonesia. Tapi lu seberapa sering sih dapat tawaran buat bisa ke Abu Dhabi? Betul. Atau istilah di overseas lah istilahnya. Dan istilahnya lu masih young gitu loh, lu masih mau mencoba gitu, masih mau tahu gimana sih dunia luar. Rasanya gitu kan. Dan akhirnya sampailah gue di Abu Dhabi. Lu kerja sebagai apa? Jabatan lu apa? Dulu gue apply sebagai sous chef. Cuman karena memang ini hotel. Oke. Dan kita restoran. It's totally different system dan lain-lain. Yang dituntut pun bukan juga cuman keahlian, tapi untuk manajemen dan lain-lain. Jadi sama eksekutif chefnya gue disuruh probation dulu. Untuk belajar lah. Karena kan untuk skill itu pasti dia gak usah diperhatikan lagi istilahnya. Tapi yang penting adalah manajemen. Iya, kalau udah sous chef apalagi kalau di hotel ya. Lu udah jarang banget sih lu masak sih. Betul. Lu manage ribet banget nih ya kerjaan administrasi. Iya. Dan makanya itu gue dikasih CDP dulu. Gue dikasih CDP dulu sambil dilihat progresnya. Karena istilahnya kalau misalnya lu cuman handling doang, dia yakin pasti lu udah bisa. Tapi kalau untuk handling admin itu kan totally different. Ditambah juga waktu itu gue masih umur berapa men? 23 kayak gue. Gue paling muda di sana. Oke. Di outlet apa? Uniknya kita di commissary. Oke. Gue gak pernah kerja di outlet, di hotel. Gue selalu di bagian yang commissary. Oke. Pernah tahu commissary mungkin? Iya pernah, kalau di sini bilang kayak garde manger gitu kan bilangnya. Kalau di sini kalau di Hotel Mulia itu dulu gue kerja itu ya ada area garde manger tuh, dia pemotongan buah di situ semua, butcher di situ semua. Ya kalau dulu gue cuma pernah kerja di hotel itu doang gitu ya. Ya udah pasti kalau di hotel tuh butchernya kepala kepala gardemannya udah gak boleh diganggu-ganggu lah. Soalnya kalau dia kenapa-napa, dia sebel sama lo apa tuh nggak dikirim lo produk lo ke outlet gitu kan. Jadi dia udah paling gak bisa diganggu lah dia. Iya kan? Betul. Jadi istilahnya memang untuk si komisari itu memang istilahnya kayak koperasinya hotel supermarketnya. Ketika semua orderan dari outlet ordernya ke kita. Dan kalau misalnya kita bilang nggak punya, udah nggak ada gitu kan. Jadi selalu banget gue kayak banyak yang dibayar-bayain gitu chef ini kayak kirim makanan tuh ke sana gitu kan kayak begitu selalu Ben. Kirimin biar lancar produknya datang. Padahal satu manajemen kocak juga sih. Memang kayak gitu sih. Jadi istilahnya memang komisari itu somehow mungkin banyak juga yang gak aware gitu. Kayak di hotel tuh apa sih? Iya benar. Jadi kan kalau hotel guys kayak satu pintu gitu kan. Ngorder semua, butcher di prep. Misalnya Yudhistira yang butchernya dia nge-prep butcher. Gua chef di steakhouse-nya. Gua ngordernya bukan ke supplier. Gua ngorder daging tuh ke Yudhistira. Kalau Yudhistira lagi sebel sama gua. Dia bilang gak ada sold out chef. Udah gue gak jualan tuh. Betul. Iya kan. Dan karena istilahnya kalau seandainya mereka ngorder sendiri ke supplier. Iya gak bisa. Iya gak mungkin gitu kan. Iya. Jadi memang kita yang ngontrol untuk orderan tersebut. Saya memang misalnya dia butuh untuk parts tertentu. Let's say kayak sirloin steak. Kalau misalnya memang dia order 5. Dan menurut kita 5 terlalu banyak, kita cut potong 3. Iya potong 3, kadang-kadang suka gak bilang. Iya. Dan tiba-tiba pas by the time dia terima, kan gue order 5. Yoi. What to do? Nah terus lu di sana jadi sebagai CDP-nya? Yes. CDP komisari itu? CDP komisari khusus buat butcher. Oh khusus buat butcher, oke. Gue gak dikasih megang hal lain. Karena memang
daging itu bisa bikin lu bangkrut kan. Iya daging tuh mahal banget sih. Daging tuh mahal. Trimmingan itu ya. Jadi memang istilahnya gue gak dikasih pegang untuk yang komisari lainnya, untuk vegetables dan lain-lain, buah atau apa, gue gak. Gue in charge untuk benar-benar butchering-nya. Iya. Fish, poultry, sama meat. Iya. Pork belum, masih license-nya belum dapat waktu dulu di Grand Hyatt. Oh oke. Iya tapi emang bener sih kalau lu bilang meat bisa bikin bangkrut ya. Apalagi kalau operasionalnya udah sebesar skala hotel gitu ya. Itu bener-bener harus kalau bisa exact deh. Exact betul. Iya kan lu 100 gram ya 100 gram, 200 gram 200 gram gitu. Jadi Trimmingannya dibuang harganya berapa gitu kan. Ini memang diminta untuk benar-benar fokus untuk handling si butcher ini. Jadi memang semua outlet di hotel tersebut semua order untuk protein daging itu ke gue. Oke. Dan gue tinggal terusin ke CDC. Nah terus lu udah kerja di Locavor, fine dining, lu sempat megang local parts juga kayak artisanal butcher gitu kan. Terus di hotel, commissary juga, Grand Hyatt pula bukan hotel sembarangan gitu dan di Abu Dhabi. Nah terus lu balik ke sini, lu barbecue malahan tiba-tiba. Gimana ya emang ada hubungannya nih sama daging nih. Ya. Lu adalah owner dari Boston Butt. Ya kan guys bisa cek social medianya The Boston Butt. Itu Picnic Home juga sama Dian Hearts Barbecue, lu co-founder sama Dapur Oke. Instagramnya buat bikin smoker, custom apa segala macam ya kan. Gimana bisa ke sana? Awalnya tadi memang istilahnya gue balik dari Abu Dhabi karena memang menurut gue waktu itu ada opportunity lah untuk project tentang smoke meat seperti ini. Karena menurut gue pas ketika gue di hotel di sana kita kerjanya lebih kayak monoton. Iya hotel itu not good for creativity. Yeah. Lebih kayak keberlangsungan aja, kontinuitas. Dan somehow at some point mungkin gue ngerasa kalau seandainya gue udah having family dan lain-lain, I'm going to stay for the rest of my life. Oh iya benar dong, iya. Tapi ketika stable. Tapi ketika waktu itu gue ngerasa kayak I think it's enough gitu. Kayak kontinuitas ini tuh kurang baik gitu. Bener-bener lu bangun pagi job desk lu gitu. Iya. Tapi kalau dulu pasti local parts totally different. Lu harus ngecek produknya apa, yang mesti dibuat dan lain-lain. Bener-bener kayak somehow free will. As long it's a good quality. Elke dan Ray itu bagus di situ. Iya, iya. Dan di hotel kayak gitu, standar. Iya. Dan lu kangen itunya. Ya kan? Gue ada kesempatan waktu itu sempat mau buka project di sini. Tapi somehow it doesn't end well gitu. Iya. Kalau visinya beda biasanya ya, tapi mendingan nggak jadi daripada udah buka terus habis itu malah udah jalan ya, malah ribet tuh ya kan. Malah ribet betul. Jadi memang kita closing di situ aja. Let's agree to disagree lah. And then pas di situ akhirnya somehow ya corona coming. Itu agak grecokin semua orang. Ya. Jadi sebelumnya sebenarnya kalau misalnya tadinya mungkin lancar-lancar aja, mungkin ada kemungkinan untuk kayak pre-opening hotel dan lain-lain. Karena memang di Abu Dhabi itu gue pre-opening tim. Oke. Jadi memang kita yang nge-set up sistem dan lain-lain. Gila ribet banget sih. Pre-opening. Hotel sih gila sih. Itu benar-benar dari nol. Jadi kemudian ya tadi kalau misalnya lancar, kemungkinan itu ada besar ada balik ke Bali lagi pre-opening. Cuman karena memang corona. Iya. Yeah. Nobody knows man. Nobody knows. Sekarang minggu depan bakal kayak gimana juga gak ada yang tahu. Even buat hotel yang udah bertahan aja sulit. Apalagi yang mau buka. Yang mau buka ya udah lupain dulu lah. Udah. Jangan jadi akhirnya kemudian lu apalagi yang mesti dilakukan. Dan ya kita ngelihat diri kita lagi lah. Oke. Kita sebagai seorang yang bekerja di kulineri, seorang kalau misalnya kita nggak masak atau nggak mengolah produk makanan, iya betul. Bosen gak sih? Bosen dan kita harus kayak kemarin gue baru podcast sama Chef Will Goldfarb kemarin, terus dia bilang waktu corona gimana, dia kan kalang kabut banget tuh di Ubud kan, dia bilang kayak we are chef, we cook our way out, dia bilang kayak gitu. Wah gila keren sih. Iya tapi emang bener lo harus create something gitu. Betul. Kan.
At least just to make yourself sober. Iya, bener, exactly. Gue jualan Chinese food buat neighborhood gue waktu kemarin corona itu. Karena harus masak. Karena bener-bener kalau seandainya lu merasa bahwa ini ada kesempatan lu buat liburan, man. Iya. Awal mungkin weekend pertama lah, mungkin weekend pertama ya. Seminggu, 2 minggu, and then after that fuck this shit, man. Gue udah gak kuat di rumah doang atau bisa gue liburan gitu. Lu harus your body have to move gitu loh. Bener-bener have to keep your mind sober sih waktu itu. Apalagi dengan pengalaman yang dulu, yang dimana semuanya itu bener-bener hektik. Iya. Terus habis itu hilang ya. Oh gue struggle sih bro. Gue struggle awal-awal sampai sekarang malahan kayak. Terus selalu gue nanya ini sama temen chef gue kayak malam mau tidur tapi masih banyak energi gitu loh. Dimana kalau lu kerja di restoran itu pulang tuh udah kayak pengen mandi karena badan udah minyak gitu kan. Terus kayak udah pengen mandi udah tidur selesai. Rebahan aja tuh dulu berarti ya. Lu begitu juga gak? Dulu pasti ya. Pulang kita bawa daging semua. Di butcher shop itu bawa darah bawa semua. Iya makanya gitu kan. Dan ya itu sekarang malahan jadi ya ada energi lebih. Harus kayak nih ngapain nih. Mau ngapain. Iya, dan betul. karena kalau misalnya kita gak ngapa-ngapain. Gue ini tuh stuck selamanya kayak gitu sih kalau menurut gue. Iya. Bener-bener terlalu comfort di zona nyaman. Iya gak boleh sih. Ya itu bener-bener guys ya, jadi kalau take away-nya podcast ini, itu kayak lu harus cook your way out gimana pun caranya gitu bener. kan. Istilahnya do what you know best and let it be, let's see how it goes gitu kan. Ketika memang lu secinta itu atau lu sesuka itu dan lu put your hearts out gitu loh, terjadilah. Oke. Thank you banget bro. Ini gue masih banyak yang mau tanyain lu. Nanti kita lanjut lagi. Tapi gue closing dulu sekarang. Jadi kita bikin 2 episode. Boleh. Gak apa kan? Oke guys, so that's our first episode dengan Chef Yudhistira. And thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa visit social media. Instagram lo apa bro? Yudhistira Hartanto. Yudhistira Hartanto, Boston Bat. Picnic Home. Iya, semuanya nanti kita kasih. Ingat ya, Boston Bat, Picnic Home, Dian Hearts Barbecue. Ada di social media, bisa check it out. Kita akan lanjut ngobrol. Jangan lupa like and subscribe di Ray Jensen Radio. Ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Dan juga follow kita di Instagram. Kalau ada kritik dan saran, please let us know in the comment atau bisa langsung DM ke kita berdua. Siapa tahu ada yang mau jadi butcher mungkin langsung DM. Ya itu jarang banget loh. Yoi, jarang banget. Bener gak ada bahkan. Dan kita akan ngomongin di episode selanjutnya. So see you next time guys. Thank you very much.